Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Galuh Farhana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Strategi Pembelajaran Ekonomi. Media pembelajaran yang saya pilih adalah metode Discovery Learning. Adapun pengertian dari Discovery Learning adalah metode pembelajaran yang menerapkan Inquiry-Based Instruction, sebuah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, belajar tidak sama dengan menyerap apa yang dibaca dan apa yang dikatakan, tetapi siswa akan belajar mencari jawaban dan solusi sendiri secara aktif. Adapun latar belakang dari Discovery Learning yaitu gaya belajar yang aktif dan langsung yang dikembangkan oleh Jerome Bruner pada tahun 1960-an. Bruner mengatakan bahwa belajar itu harus sambil melakukan sesuatu atau doing by learning. Discovery Learning menunjukkan pendekatan instruksional umum yang mewakili pengembangan pembelajaran konstruktivis untuk lingkungan belajar berbasis sekolah. Bruner mengembangkan pembelajaran dari studi kontemporer dalam psikologi kognitif dan merangsang pengembangan metode instruksional yang lebih spesifik. Meskipun Bruner sering dikatakan sebagai pengembang pembelajaran Discovery Learning, akan tetapi ide terkait metode pembelajaran ini diperoleh dari beberapa pemikiran dan teori yang dikembangkan oleh beberapa ahli seperti John Dewey, Jan Piaget, dan Seymour Papert. Adapun langkah-langkah dari Discovery Learning yang dimulai dari stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, generalisasi, pembuktian, dan olah data. Stimulus merupakan tahapan atau instruktur yang akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan pada peserta didik. Instruktur memberikan anjuran untuk membaca buku dan kegiatan belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Instruktur memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi bahan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik membuat hipotesis atau pertanyaan pada masalah yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Yang ketiga, pengumpulan data. Setelah hipotesis tersusun, maka peserta didik bisa mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Yang keempat, olah data. Data dan informasi yang telah terkumpul, maka peserta didik mulai menganalisis dan mengolah data. Yang kelima, ada pembuktian. Dari hasil pengolahan data, kemudian dilakukan pengecekan dan juga pemeriksaan secara cermat. Lalu peserta bisa menghubungkannya dengan hipotesis awal. Yang terakhir yaitu tahapan generalisasi, dengan peserta didik menarik kesimpulan yang bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama. Contoh penerapannya dalam mata pelajaran ekonomi seperti peserta didik melakukan menjawab pertanyaan dari studi kasus mengenai kebijakan moneter, yaitu peserta didik dapat melakukan analisis dari dampak. Peserta didik dapat melakukan analisis dampak dari studi kasus tersebut, lalu melakukan pengumpulan data dan menimbulkan hipotesis. Kemudian menyimpulkan hasilnya melalui diskusi kelompok. Selanjutnya ada kelebihan dari Discovery Learning. Kelebihan-kelebihan dari Discovery Learning itu yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan serta proses-proses kognitifnya. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model Discovery Learning ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan juga transfer. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang keempat, membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain.
Yang kelima, mendorong keterlibatan keaktifan siswa. Yang keenam, melatih siswa belajar mandiri. Yang ketujuh, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Adapun kekurangan dari discovery learning, yang pertama menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Lalu yang kedua, menyita banyak waktu. Guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan juga pembimbing peserta didik belajar dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran discovery learning ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan juga emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang keempat, tidak semua peserta didik mampu melakukan penemuan, utamanya peserta didik yang kurang pandai. Mereka akan mengalami kesulitan secara abstrak dan berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis ataupun lisan. Yang kelima, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh peserta didik karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Yang keenam, tidak berlaku untuk semua topik. Discovery learning ini umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip yang dapat digunakan dengan model penemuan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa metode pembelajaran discovery learning ini adalah sebuah pendekatan yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Discovery learning meningkatkan kemandirian siswa, memperkuat pemahaman konsep dan pengembangan rasa ingin tahu mereka dengan bimbingan dari lingkungan sekitar yang akan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan juga lebih efektif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari metode pembelajaran discovery learning. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.